Hai, sobat investor semua. Ya, selamat datang kembali di channel gua. Hari ini gue ingin memberitahu sudut pandang gua soal salah satu saham properti, yaitu adalah Agung Podomoro. Ya, bukan Agung Hapsah, bukan Agung siapa ya? Ya intinya gue akan bahas salah satu saham, yaitu adalah Agung Podomoro Land. Agung Podomoro Land ini mungkin kamu temukan bangunan-bangunannya juga di beberapa daerah di tempat kamu, mau itu di wilayah manapun ya. Kamu bisa cek sendiri di Google ya, Agung Podomoro Land, dia punya bangunan apa aja sih ya. Intinya ini merupakan salah satu perusahaan properti yang besar juga. Tetapi emang bagus nggak sih sahamnya? Apakah sahamnya itu kurang begitu baik? Apakah sahamnya itu menarik? Nah, di sini gue akan coba bahas dari sudut pandang gue. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita mulai aja. Masalah kamu percaya dengan pendapat gue ataupun kamu berbeda pendapat dengan gue, nggak apa-apa ya. Di sini gue tidak ingin menjadi apa ya, gue yang paling benar ya. Kamu tuh salah, tidak. Oh yeah. Ya, tidak seperti itu. Nah, di sini gue hanya ingin berbagi aja sama teman-teman dari sudut pandang gue, ya. Biasanya kepribadian gue super serius, sekarang gue coba hiperaktif ya, supaya mungkin kamu jadi semangat juga untuk mulai invest. Oke, nah Agung Podomoro Land. Nah, sudut pandang gue ketika gue ngeliat dari laporan keuangannya, alias dari key stats-nya, ya. Jadi key stat, ingat, key stat itu bukan berarti key buat nge-start mobil ya, reng, bukan. Nani? Oke. Nah, key stat itu adalah di mana kita bisa melihat secara gambaran luasnya, ya, secara gambaran kecil lah ya. Kamu bisa lihat bahwa ini perusahaan nih kenapa ada masalah apa, bagus atau enggak. Sebenarnya itu karena berupa rasio-rasio. Rasio itu menggambarkan perusahaan ini seperti apa. Tetapi secara detail itu kamu tetap harus melihat di laporan keuangan. Karena itu penting. Dan menurut gua, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang lu harus melihat laporan keuangannya. Ya, ada beberapa perusahaan yang lu tidak wajib untuk melihat daripada laporan keuangannya. Menurut sudut pandang gue, ya. Kayak misalkan BBCA, BBRI, BMRI. Nah, itu lu bisa lihat dari key stats-nya aja. Karena itu udah menggambarkan daripada perusahaan tersebut. Karena memang dia udah terbukti ya. Dia udah satu blue chip, kedua juga memang secara track record juga bagus, terus juga laporan keuangan juga udah tergambar, ya sudah. Tetapi ada kalanya di mana saham-saham yang kayak dianya tadi ngedropnya lagi parah banget, terus dia baru naik. Nah, itu baru kamu bisa baca laporan keuangannya. Contohnya seperti ini. Agung Podomoro Land, kalau kamu cek pada saat ini, di kuartal 3 itu bagus. Ya, laporan keuangannya bagus. Tapi di dua kuartal sebelumnya itu kurang bagus. Ya, nggak temenan deh. Enggak deh, nggak jadi. Nah, jadi di kuartal 3 itu dia lebih bagus dibandingkan kuartal 2 maupun kuartal 1. Ya, artinya apa? Artinya berarti mereka setelah melihat dari laporan keuangan sebelumnya, dia belajar nih, apa yang semestinya diperbaikin supaya improve. Ya udah benar, akhirnya di kuartal 3 naik. Nah, untuk tahu apa yang dirubah sama si Agung Podomoro Land, ya, itu kamu harus cek lagi ya di laporan keuangan. Kalau di rasio kan nggak akan kelihatan gitu ya. Nah, atau mungkin cara lainnya itu adalah kamu lihat di Google, ada apa dengan perusahaan ini. Jadi perhatikan ya, ketika itu perhatikan, ada apa dengan perusahaan ini. Hah? Gitu. Nah, ternyata kalau gue baca di news, ternyata perusahaan Agung Podomoro Land menjual 85% kepemilikannya itu ya terhadap 85% kepemilikan soal Central Park ke PT apa Asset Management gitu ya. Nah, itu dia jual ya. Apa ya, pokoknya PT apalah, nanti gue timbulin nih di situ ya. Nah, itu dia jual 85%. Nah, dana dari situ
gue pikir dia untuk merestrukturisasinya ya. Entah itu untuk membayar utang, sebagian lagi mungkin untuk dia membeli aset-aset yang lebih potensial, yang bisa bertahan ya. Jadinya laporan keuangannya itu bisa kelihatan di kuartal 3, kamu lihat. Secara debt to equity ratio dia berkurang, ya artinya utangnya berkurang, asetnya bertambah, karena asetnya dia bertambah, kamu cek sendiri. Terus kamu lihat return on equity-nya juga meningkat jauh ya. Artinya apa? Pengelolaan modal dari yang mereka dapat juga lebih efisien. ROA-nya sendiri, return on assetnya juga meningkat, sebelumnya minus ya. Artinya pengelolaan asetnya juga baik. Artinya mereka punya aset berapa, terus mereka bisa mengenerate keuntungan berapa. Mungkin dengan mereka beberapa kepemilikannya itu dijual, itu jadinya kayak apa ya? Mereka punya aset yang sesuai dengan yang mereka hasilkan. Nah, itu bahasanya kali ya. Aset yang sesuai dengan mereka hasilkan. Karena kalau kita punya kepemilikan yang terlalu besar juga dan ternyata kurang begitu bagus, ya akhirnya juga akan berdampak terhadap laporan keuangan kita. Nah, salah satunya ya dengan cara menjual itu bisa salah satu alternatif juga ya. Jadi, kalau kurang, ya mendingan jual aja dulu gitu ya. Jadi nanti bisa dicari aset lain yang lebih produktif atau mungkin properti lain yang lebih produktif gitu ya. Intinya seperti itu, bahwa yang gue lihat Agung Podomoro Land dari kuartal 1, kuartal 2, dia itu lagi kurang begitu bagus. Tapi di kuartal 3 dia ada improvement besar. Nah, yang menariknya dari saham ini itu adalah dari kinerja masa lalu ya. Kinerja masa lalunya itu secara 1 tahun terakhir dia naiknya sangat signifikan ya. Menurut gue cukup signifikan. Kalau lo bandingkan dengan beberapa saham properti lain itu jauh ya. Ini cukup salah satu yang bagus gitu ya. Nah itu, jadi itu kekuatannya di situ. Cuman kelemahannya adalah kalau saham properti di 2023 itu bakal tough banget ya. Bakal banyak ujiannya. Jadi yang bagus saat ini belum tentu bagus di saat ke depan hari itu seperti apa. Itu adalah tanggapan gue soal Agung Podomoro. Kalau kamu misalkan beda pendapat dengan gue, tidak apa-apa. Gue tidak akan menghakimi kalian. Nah, kalau kamu misalkan punya pendapat lain, kamu bisa komen aja di kolom komen di bawah. Tapi nggak usah pakai ngata-ngatain atau apapun. Ya, komen beda, itu biasa. Ya. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa coba share aja ke teman-teman kamu yang lain di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan bila mana kamu ingin mulai berinvestasi saham, ya kamu bisa pakai salah satu aplikasi saham juga, ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat saham gratis. Tapi semua terserah kamu. Kalau kamu mau aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.